Perbedaan antara jin, iblis, dan setan. Ayo, teman-teman, apa bedanya? Ada iblis, ada jin, ada setan. Nah, kita harus tahu ini. Jin adalah makhluknya, sama seperti kita manusia. Setan itu sifat. Jadi siapapun yang ingkar, siapapun yang kufur, siapapun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia disebut syaitan. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mohonlah perlindungan kepada Allah dari jahat syaitan manusia dan syaitan jin. Jadi manusia yang ingkar kepada Allah, yang kufur kepada Allah, yang bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa, maka dia juga disebut syaitan. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan syayatinal insi wal jinni. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan begitulah kami ciptakan bagi setiap nabi dan rasul itu musuh-musuh dari kalangan setan jin dan setan manusia. Malik bin Dinar, seorang ulama, pernah mengatakan, aku lebih takut kepada setan manusia daripada setan jin. Karena setan jin, aku bacakan ta'awud, bacakan ayat kursi, maka mereka akan pergi, lari terbirit-birit. Tapi setan manusia, aku bacakan ayat kursi, bukannya lari, malah datang memukul. Nah, cobalah, kalau ada rompak itu, Anda baca ayat kursi. Lari nggak rompak itu? Tidak, malah datang dia pukul Anda. Seperti itu ya. Itulah setan manusia dahsyat daripada setan jin. Kadang-kadang bisikan setan manusia itu jauh lebih kita dengar daripada bisikan setan. Ya, Anda mau ke masjid, ada tetangga jiran pula bilang, walah kamu baru masuk Islam semalam sudah apa? Sudah sok-sok alim kan gitu. Nah, bisikan manusia ini terkadang membuat kita akhirnya down. Tak payahlah ke masjid, di rumah aja kan gitu. Nah, sehingga akhirnya syaitan-syaitan manusia ini sampai kemudian memerangin orang-orang beriman supaya kita tidak beribadah kepada Allah. Contohnya di Palestina, contohnya di Burma, contohnya di negeri-negeri konflik, di mana orang beriman untuk menjaga imannya itu harus mempertaruhkan nyawa. Di Palestina ditembak, ya kan? Seperti itu. Di Syria disiksa, dibunuh. Hanya ingin mempertahankan iman mereka. Ingin beribadah saja. Seperti itu. Dahsyatnya kekuatan godaan dari kalangan manusia ini ketimbang setan jin, yang itu bisa kita usir hanya dengan membacakan ayat kursi saja. Ya. Kemudian berikutnya, bagaimana bentuk jin? Ya, itu setan. Terus iblis bagaimana? Iblis itu adalah salah satu nenek moyang jin yang awal-awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Ya, dan dia adalah salah satu golongan jin. Jadi kalau manusia kan kita bergolongan ya, bersuku berbangsa, suku Indonesia, suku Malaysia, suku Brunei, bukan suku ya, negara Indonesia, negara Malaysia, negara Indonesia, Singapura, negara Brunei, dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Suku kita pun beda-beda, ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Banten, ada yang Sunda, ada yang Pak-Pak, ada yang Mandailing, dan lain sebagainya. Ada suku Melayu dan suku-suku berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Begitu juga kalangan jin, mereka juga berbangsa-bangsa, mereka juga bersuku-suku, dan iblis adalah salah satu suku dari kalangan jin. Jadi makhluknya bernama jin, sifat keburukannya bernama setan, kemudian iblis adalah salah satu nenek moyang mereka. Bagaimana bentuk mereka? Nah, ini yang paling penting. Kalau Anda ditanya, apa bentuk setan, apa bentuk jin? Selalu Anda mengatakan, oh, bentuknya seperti pocong, bentuknya seperti kuntilanak. Benar tidak? Ya, padahal sebenarnya jin itu tidak punya bentuk, dan tidak akan ada orang yang bisa melihat wujud aslinya. Jadi apa yang nampak itu hanyalah sebuah perwujudan yang dibuat oleh kalangan jin
Dia bentuknya dalam bentuk-bentuk perwujudan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Makanya kalau Anda membayangkan bahwa jin itu seperti pocong, maka dia akan menunjukkan diri dalam bentuk perwujudan pocong. Kalau Anda meyakini bahwa jin itu seperti Pontianak, maka dia akan menunjukkan diri dalam bentuk Pontianak. Makanya di Indonesia, di Melayu, ya di Malaysia, Singapura, Brunei itu paling banyak jenis setannya. Kenapa? Karena kita banyak sekali ditipu oleh televisi yang menceritakan tentang bentuk-bentuk jin. Ada yang seperti pocong, ada yang seperti Pontianak, ada yang seperti Gondorwo, ada tuyul lah, ada apa-apa, semua banyak kan. Tapi kalau Anda cek coba di luar negeri sana, di luar negara. Lihat di Cina cuma satu, vampir di Cina ya. Lihat di Inggris juga cuma satu, Dracula. Seperti itu. Kenapa di Indonesia banyak? Karena mindset di kepala Indonesia itu jenis jin itu banyak. Sehingga dia jadi banyak. Makanya mulai hari ini teman-teman, jangan pernah menganggap bahwa jin itu adalah makhluk yang menakutkan, menyeramkan, membahayakan. Karena ketika Anda memiliki mindset bahwa jin itu memiliki kekuatan, menakutkan, membahayakan, maka dia akan menunjukkan diri dalam bentuk perwujudan yang membahayakan. Tapi kalau Anda meyakini bahwa jin itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kecil, makhluk yang tidak berdaya, bahkan imut-imut menggemaskan, maka dia akan menunjukkan diri dalam bentuk perwujudan yang imut-imut. Kalau Anda meyakini bahwa jin itu seperti Upin Ipin, ya mereka munculnya seperti Upin Ipin. Apakah Anda takut? Tidak. Kenapa? Karena justru lucu. Bahkan kata Rasulullah SAW, ucapkan bismillah, maka syaitan akan mengecil sekecil lalat. Ya, seperti itu. Mengecil sekecil lalat. Apakah kita takut dengan lalat? Tidak ada satu orang pun yang kita takut kepada kepada lalat, kan seperti itu. Maka cara yang paling efektif adalah melemahkan mereka, adalah merubah mindset di kepala kita. Jangan pernah kita memiliki mindset di kepala bahwa syaitan itu kuat. Maka hari ini rubah mindset di kepala kita bahwa syaitan itu lemah. Insya Allah kita mampu mengalahkan mereka dengan ruqyah syariah. Nah, berikutnya, bolehkah kita bersahabat dengan jin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Ketika kita bersahabat dengan jin, maka itu akan membuka ruang kesyirikan. Seperti itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalilnya banyak, saya bacakan sedikit ya. Tentang jin, supaya kita tahu bagaimana sih sikap kita kepada syaitan ini, kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Sesungguhnya setan itu tidak kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah. Artinya, setan itu tidak akan bisa menguasai orang yang beriman, yang betul-betul beriman, dan yang betul-betul bertawakal hanya kepada Allah. Ini janji Allah yang pasti. Jadi kalau Anda betul-betul beriman, kalau Anda betul-betul menyerahkan tawakal Anda kepada Allah, la yarjuna li ghairillah. Tidak ada kebergantungan kecuali Allah. Kalau minta kepada Allah, kalau doa kepada Allah, kalau berharap kepada Allah, kalau ada sesuatu kesedihan, kepayahan, kesulitan, mengadunya hanya kepada Allah, maka syaitan tidak bisa mengganggu Anda. Ya, paham ya? Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan mereka, ya, kekuasaannya setan-setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambil mereka menjadi pemimpin. Jadi di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin mereka, dan ke atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah, mempersekutukan setan dengan Allah. Ya, jadi menyembah Allah, memintanya kepada, bukan meminta kepada Allah, memintanya kepada setan, memohonnya kepada setan, berdoanya kepada setan. Makanya Anda jangan mau tertipu sama dukun-dukun yang berpura-pura jadi ustadz itu. Kenapa? Karena dia mintanya bukan kepada Allah, tapi minta kepada setan. Kenapa? Karena mereka kan melihara setan, punya khodam dari kalangan jin muslim katanya. Padahal tidak bisa dikonfirmasi bahwa itu jin muslim atau jin kafir, kan seperti itu. Jadi jelas ya teman-teman,
bahwa setan hanya bisa menguasai orang-orang yang menjadikan mereka sebagai pemimpin. Bagaimana sih korelasinya? Bagaimana sih contoh kita menjadikan mereka pemimpin? Ketika ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara azan, kemudian Anda tidak bergegas untuk sholat, berarti Anda sudah menjadikan setan menjadi pemimpin Anda. Setan nyuruh Anda untuk tidak bergegas untuk sholat. Sementara ada suara panggilan azan, Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil Anda. Anda tidak mendatangi Allah, tapi Anda mengikuti setan. Ketika Anda bermaksiat, melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka di titik tersebut berarti Anda sudah menjadikan setan sebagai pemimpin Anda. Hati-hati nih ya. Nah, berikutnya ayat yang berikutnya ada dalam surah As-Sadd ayat 80-83. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu ya Allah. Ini iblis mengatakan kepada Allah. Dia bersumpah di hadapan Allah. Ya Allah, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan semua manusia. Ya, ini sumpah iblis nih. Ya Allah, aku bersumpah kepadamu, aku akan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Hambamu yang benar-benar ikhlas. Jadi, salah satu ciri khas orang-orang yang tidak bisa dikuasai oleh setan adalah mereka orang-orang yang betul-betul ikhlas ketika melakukan amal perbuatan apapun. Tidak berharap kepada manusia, tidak berharap kepada pujian, tidak berharap pada hinaan. Jadi kalau Anda ikhlas, teman-teman, orang mau hina Anda, mau caci Anda, mau maki Anda tidak akan peduli. Kenapa? Saya buat untuk Allah. Iya kan? Tapi kalau Anda tidak ikhlas, bukan hanya berharap kepada Allah, Anda masih ada orientasi pada dunia, maka sekali orang hina Anda, maka Anda akan down, akan jatuh. Kenapa? Karena Anda pengen agar Anda dinilai oleh manusia baik, dipuji, disanjung, dianggap hebat, dianggap orang yang luar biasa. Tapi ternyata ada orang yang menghinakan Anda, yang kemudian Anda menjadi down. Ya, maka mulai dari sekarang jadilah orang yang mukhlis. Jadilah orang-orang yang benar-benar ikhlas melakukan perbuatan itu hanya atas dorongan Allah. Terserah orang mau cakap apa. Yang penting kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang mau hina kita, orang mau caci kita, mau maki kita, terserah. Karena kita berbuat untuk Allah, tapi jangan bermaksiat. Berbuatlah kebaikan.